Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam IT Support Tools Management ini, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu ada dua role atau dua peran yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah users, maksud klien ya, atau users ruangan, kemudian admin IT. Nah, jadi ada dua role ini yang akan saling berinteraksi gitu konsepnya ya. Nah, kalaupun misalnya hanya IT saja yang akan memegang, ya tidak masalah gitu. Ini sebenarnya konsep awal adalah untuk pencatatan ya. Jadi setiap kali ada yang nelpon, jadi kita catat gitu. Kita catat nelpon untuk perbaikan kerusakan ataupun permintaan, kita catat di sini untuk kita mudah nanti untuk tracking apakah masalah tersebut sudah terselesaikan, apakah pekerjaan tersebut sudah diselesaikan atau belum gitu. Nah, ini saya akan lihat dulu memaparkan fitur yang ada di role-nya admin, perannya admin ya. Nah, ini adalah tampilan daripada menunya admin. Menunya admin. Kita F11 saja ya. Ini menunya admin. Di sini adalah dashboard yang mana asalnya adalah di laporan di sini. Saya jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama kegiatan harian ya. Kegiatan harian ini adalah suatu menu yang mana untuk mencatat tugas harian daripada petugas IT itu sendiri. Yang mana tugas IT itu kalau kita ketahui di rumah sakit misalnya itu tidak hanya berpaku kepada maintain saja atau troubleshoot saja, kemudian instalasi saja, atau sekedar mensupport kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini di IT supportnya rumah sakit ataupun IT supportnya suatu perusahaan yang konsepnya sama, misalnya hotel gitu ya, ini sama saja konsepnya. Jadi intinya itu kalau hanya support berarti itu semua dikerjain gitu. Nah, maka dari itu ada dua menu yang saya tampilkan di sini. Yang pertama permintaan perbaikan dengan kegiatan harian gitu. Jadi tidak hanya permintaan perbaikan saja, tidak hanya pemulihan saja atau recovery saja, tapi juga kegiatan harian yang akan kita catat. Nah, kapan kita harus mencatat kegiatan harian? Kegiatan harian ini kita catat apabila kita melakukan kegiatan di luar daripada maintain ya. Ini di luar daripada maintain, di luar pemeliharaan rutin ya. Di luar daripada kalibrasi, kemudian di luar daripada perbaikan atau kegiatan di luar daripada perbaikan atau pemulihan atau memperbaiki alat gitu. Jadi di luar daripada konsep itu, maka kegiatan harian juga akan kita ini. Sebagai contoh misalnya persiapan ruang pertemuan, kemudian yang lainnya adalah misalnya rapat begitu. Nah, mengikuti rapat organisasi itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan harian. Kenapa? Karena memang itu perlu kita catat sebagai pegangan kita, dan juga di sana kita bisa lihat ya, kita langsung saja di sini kegiatan harian. Di sini bisa kita pencatatan di luar daripada penanganan keluhan ya, penanganan keluhan. Nah, ini bisa berkonsep agenda ataupun besok ya yang terjadwal, kemudian bisa saja yang untuk hari ini. Misal yang untuk hari ini ya. Ini misal kita di hari ini tanggal 22 ya, 22. Nah, ini saya pada saat rekaman di malam hari nih. Nah, dia langsung men-tracking di jam 20 sekarang gitu. Kemudian ini saja, misal ini
memang ada kegiatan di malam hari nih, saya shift sore misalnya ya, kalau ada ya. Nah, seperti ini. Judul kegiatannya apa? Misalnya ini kegiatan apa ya? Misalnya di luar daripada konteks itu tadi, pengecekan, misal survei ya, pengecekan jalur jaringan baru, misal jaringan baru, misal ya, jaringan bangunan baru ya, misal seperti ini. Ini kegiatan ya, kegiatan ini bukan berbentuk maintain maupun apa ya, ini juga perlu kita catat. Nah, pengaju kegiatan itu tadi siapa? Misalnya atasan saya, misalnya ya, Bapak A itu. Kemudian apakah Sito gitu? Ini tidak, ini mandatori, bisa kita sebut. Jika tidak Sito, ya kita ini saja. Ini memang ada kaitannya ya dengan ketika kita menggunakan konsep klien dengan admin nantinya. Nah, ini ada ini. Kalau Sito berarti ada taggingan bahwa ini nanti merah, nama yang sini nih. Merah dia ya. Kalau misalnya kita mau lihat, nanti kita lihat ya. Kategorinya ini apa? Misalnya kategori adalah kegiatan harian saja ya. Begitu, tidak masalah. Mulainya kapan? Mulai tadi itu jam 20.00, sekarang 20.25 ya. Ini nanti diagendakan jam segini, jam 20.20. Kemudian ini akan selesai gitu ya. Biasanya ini kita selesaikan ketika sudah selesai kegiatannya gitu. Tapi kira-kira memang sudah tahu kita dengan ini, bisa kita isi langsung. Misal ini akan selesai di jam 22 misalnya, silahkan saja diisi gitu. Jadi tertracking dengan 2 jam ini kita ada kerjaan gitu ya, biar kelihatan kerja gitu. Jadi kelihatan nih ya. Kemudian statusnya sedang dikerjakan ya, karena memang sedang berjalan ya. Saya sedang berjalan misalnya. Dokumentasi misalnya ini bisa berupa dokumentasi lampirankah atau foto bangunan atau segala macam sesuai dengan judul ya. Kalaupun tidak diinputkan, ini tidak mandatori atau tidak wajib. Kemudian yang mengerjakan misalnya, yang mengerjakan ini misalnya saya ya, yang mengerjakannya saya, misal kita sebut sajalah ya gini ya, kita simpan seperti ini. Ini adalah